Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Sangka Baik. salah acara dong. Lain. Sangka Baik itu tidak ada lagi Ndra acaranya. Oh, kadida. Kayaknya anggarannya dipotong. Fokus anggaran jual iPhone Ndra. Bejual iPhone. Bangaan fokus nolak kopi. Iya. Ini kita kembali di acara kita lagi, kesayangan warga Tabalong. Kebetulan beberapa belakangan ini view-nya lagi naik benar kok. Betul. Dari Dari episode 1, 8, belum. 1, 2. Nah, itu udah mulai view-nya naik terus dan banyak pertanyaan dari teman-teman di warga, khususnya di Tabalong nih. Iya, apalagi warga Banua ya, Ndra? Warga Benua Banyak. ke Instagram lain. Iya, pokoknya banyak. Ini kita bersama pencerah baru lagi, Ndra. Pencerah baru. Iya, dari episode 1, Ini 2 ganti, 3 semalam Habib Hasan, ini adiknya. iya, Habib. Siapa Habib? ada lucunya gitu kali. Sama juga. Langsung Beb, kenalkan lagi Beb. Kayaknya saya sudah terkenal ya. Oh, sudah terkenal. Saya tidak seperti kalian yang followersnya belum sampai 1000 ya. Iya. Masih kesian kalian ini ya. Masih 2 digit, Beb. Masih 2 digit Masih kesian 2 digit. kalian. Ya mudah-mudahan banyak followers kalian ya. Amin. Maaf sombong ya sedikit ya. Itu juga banyak Ndra followersnya ya. Banyak yang memblok. Oke. Ya, ini langsung pertanyaan aja Ndra. Langsung. Oh ya, dari warga-warga Tabalong, pemuda yang tersesat ya. Silahkan Ndra, bicara Ndra. Kebetulan nih Beb, menghimpun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman khususnya di Tanjung nih. Ya. Kemarin ada yang nitip pertanyaan nih Beb ke ulun. Jadi ini pertanyaannya Beb lah. Apa hukumnya nembak binian menyatakan perasaan Beb kepada perempuan di siang bolong di saat bulan Ramadan seperti ini Beb? Pertanyaannya apa hukumnya Menyatakan perasaan ke perempuan, jo orang Tanjung tuh menembak binian ya. Di bulan puasa kayak ini Beb, orang lagi khusus-khususnya puasa, lebih baik kita beribadahnya menembak binian gitu. Coba bentuk kalimat menembaknya bagaimana gitu. Contohkan. Ndra. Tembak aku Ndra saya. Tembak ya. Bener. Anu, Tembak Ndra. Kalimat nembaknya Ya, itu gimana? Contohkan. Mau Ini nggak? expert kan? Ya Iya. playboy kan? Kebetulan sudah lawas lah kita nih kenal aja. Tapi kan tidak, ujung-ujungnya nih kemana gitu nah arahnya. Apa aja mun kita nih melanjutkan hubungan kita nih ke lebih yang serius gitu. Ya luar biasa ya pemirsa ya, dari narasi saudara Andra ini menunjukkan beliau sangat tidak berpengalaman urusan perasaan wanita. Betul Beb. Nah, contoh yang bujur tuh kayak ini Beb. Coba. Nah. Ding, Ya, apa? pian janda lah. Ada. Mama aku janda. Jangan. Oke, fokus ya, fokus. Jadi pertanyaannya apa hukumnya? Apa hukum ya nembak perempuan di siang Ramadan? Iya. Kalau bicara hukum tidak lepas dari 5 hal kan, halal, wajib, haram, makruh, mubah. Hukumnya jelas, ini jatuhnya kepada tahrim atau haram apabila menyatakan perasaan tersebut dengan bawaan syahwat gitu ya, bawaan perasaan yang menimbulkan rasa syahwat. Mungkin nembaknya secara face to face kan, langsung ya? Iya, langsung Face to face berhadapan. Bukan kan berhadapan langsung sama perempuannya. Itu otomatis ada sisi memandang wajah perempuan yang tidak halal baginya dengan syahwat, dan pandangan tersebut jelas hukumnya haram. Pada intinya apabila menembak perempuan itu menimbulkan rasa syahwat dan sebagainya, jelas hukumnya tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun kaitannya dengan puasa Ramadan, ya bisa jadi kita simpulkan seseorang yang nembak perempuan di siang Ramadan tanda bahwa orang tersebut lagi gabut. Waduh. Tidak ada kerjaan ya. Orang lagi nahan lapar dan haus, tiba-tiba nembak perempuan yang juga lagi puasa gitu ya.
Jadi itu orang lagi gabut gitu. Gabut benar itu Beb. Nggak jelas hidupnya, nggak Jakarta jelas. Tamulun lantar bulik itu Beb. Dan nasihat-nasihat buat para pemuda di luar sana ya yang suka mempermainkan perasaan wanita. Wanita itu makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita muliakan. Bukan kita mainkan perasaannya ya. Jangan kita ini membuka celah sampai perempuan itu baper terhadap kita. Padahal kita tidak ingin melanjutkan hubungan ini kepada jenjang yang dibenarkan dan dihalalkan oleh agama. Jangan sekali-kali mempermainkan perasaan wanita. Dan dalam sudut pandang agama juga, seseorang yang sering mempermainkan perasaan wanita akan menerima dampaknya nanti, entah itu putrinya atau cucu perempuannya atau mungkin saudarinya akan Allah timpakan hal yang sama. Hatinya, perasaannya akan dipermainkan oleh orang lain. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan mendapatkan perkara yang sama. Manzana zuniya bihi walau bihitan darih dalam satu riwayat. Barang siapa berzina, termasuk itu mukaddimah pembukaan zina, termasuk tadi sentuh menyentuh dan yang lain. Barang siapa berbuat dosa yang berkaitan dengan lawan jenis, maka ia akan diperlakukan hal yang sama walau itu dalam ruang lingkup rumahnya sendiri kelak. Putrinya atau nanti saudarinya atau mungkin neneknya ya. Ada yang nafsu dengan neneknya mungkin gitu ya. Pada intinya nanti salah seorang dari perempuan kerabatnya akan ditimpakan hal yang sama. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Kayak kurma aja, kayak karma Bib lah. Ya, Kayak karma. sejenis karma. Kalau karma itu kan istilah dari orang-orang, mohon maaf, Hindu ya, istilah orang-orang India gitu. Kalau kita dalam sudut pandang Islam bisa saja disebut hukum timbal balik gitu. Berbuat akan dapat perbuatan yang sama. Feedback. Anda modern sekali ya. Bener sekali. Fit kita apa Ndra? Beto Sehat. sehat. Baik kita apa Ndra? Beto kembali. Sehat kembali. Oke, kita waras lagi ya, Ya, pertanyaan keduanya coba. Pertanyaan kedua, Beb. Aspil pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari teman saya ini, Beb. Mohon maaf, ini handphonenya handphone Cina ya? Ya, Oh, kasihan sekali ya. Ya. Nah, lanjut. ini Beb, teman saya ini ingin bertanya, Beb. Apa hukumnya memakai parfum di siang Ramadan, Beb? Apalagi pas di pasar Wadai, Beb. Orang mau pasar Wadai disemprotinnya parfum. Ini yang pakai. Oh, Ini menyemprot. Jadi gini ya, kalau berbicara fikih, memakai wewangian Ya, wewangian. di siang Ramadan itu hukumnya makruh. Artinya makruh itu kan definisinya apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Sebaiknya jangan memakai wewangian di siang Ramadan. Artinya jangan menyiram atau menyemprot ke entah pakaian atau tubuh kita dengan hal-hal yang wangi di siang Ramadan. Karena dalam pembahasan fikih itu dimakruhkan. Makruh artinya kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau dikerjakan ya tidak apa-apa gitu ya. tidak berdosa, tidak berpahala juga. Tapi bisa membatalkan parfum itu apabila diminum ya. Ya, Nah, itu jelas batal karena itu pembahasan Karena yang cuman lain. bebas minum parfum. Kan ada sebagian orang yang otaknya konslet ya, mengira dengan meminum parfum mungkin akan mengakibatkan tubuhnya wangi gitu ya. Selama ini mungkin ketiaknya bau kantal, akhirnya mengkonsumsi parfum gitu ya. Kok jadi saya yang kayak stand up comedian sekarang ini? Ternyata Lanjut pertanyaan ketiga. Lanjut, Ndra. Tapi amun bicara tentang wangi-wangian nih Bib le. Amun pendapat pian mang Bib kayak apa Bib amunnya kita misalkan ke pasar Ramadan nih Bib atau kada sengaja lewat kah tercium bau-bau yang masakan tuh Bib. Padahal berendam lah sangkut hidung. Padahal kita kondisi lagi menahan banget loh Beb, tapi tercium-cium tuh kayak apa tuh Beb? Intinya kan itu di luar ikhtiar, di luar dari kehendak kita. Artinya kita tiba-tiba spontan, spontan yang lain ya, spontan berpapasan dengan bebauan yang wangi tadi, bukan ikhtiar, bukan dari kita. Tiba-tiba keciuman gitu, itu membeda perkara yang lain. Lainnya ketika kita mencium wewangian, ternyata wangi bingkak berandam dan langsung dimakan. Nah, itu bisa membatalkan ya. Ada juga mencium orangnya tempelin orang. Jangan ya. Itu namanya perbuatan asusila gitu. Ditangkap bulan simpun gampang. Ya lanjut Ndra, pertanyaan ketiga. Nah, ini langsung pertanyaan ketiga Beb lah. Ya. Ini di bulan Ramadan kan Beb, bagaimana pendapat pian nih Beb
Itu kan tarawih itu ada yang 20 rakaat, ada juga yang 8 rakaat tuh, Beb. Oh iya. Itu kenapa ada perbedaan seperti itu, nah, Beb? Malah itu, Beb lah, itu bisa berbawaan tuh kawan Rajan. Kita tarawih di anu aja di masjid anu tuh 8 rakaat ya. Di masjid anu tuh ada rakaatnya aja libur aja. Nah ini ya luar biasa, selama ini konten Langsat ini pertanyaannya agak receh, yang ini lebih berbobot gitu. Nah, kenapa sampai ada perbedaan di luar sana tentang jumlah rakaat tarawih? Sebenarnya ini termasuk masalah furu'iyah, artinya masalah fikih, pemahaman sudut pandang para ulama. Pada intinya begini, mereka yang mengatakan jumlah rakaat tarawih itu 8 rakaat, mereka pun punya dalil, punya perpegangan ya. Ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa sholat malamnya Nabi di Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. 8 rakaat itu tarawih, sisanya 3 rakaat itu witir. Nah ini pun menjadi perpegangan sebagian ulama yang mengamalkan tarawih itu 8 rakaat. Adapun yang lain, ulama lain yang mengatakan tarawih 20 rakaat itu punya perpegangan juga, dalil-dalil yang lain. Sebagaimana para sahabat Nabi melaksanakan tarawih 20 rakaat. Dan kalau meninjau sejarah, tarawih ini sebenarnya di zaman Nabi ketika Rasul masih hidup itu dilaksanakan secara furada. Apa furada? Sendiri-sendiri. Sampai Nabi wafat itu yang namanya tarawih itu tidak berjamaah dilaksanakan. Justru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab barulah beliau ketika melihat umat muslimin masing-masing di masjid itu, satu di pojok sana, satu di pojok sini tarawih sendiri-sendiri, beliau berinisiatif untuk menggabungkan mereka dengan diimami satu sahabat yang hafal Quran, dan lalu berjamaahlah tarawih dan berlanjut sampai generasi zaman sekarang. Pada intinya mereka yang berpegang rakaat tarawih itu 8 punya pegangan. Yang berpegang 20 rakaat punya pegangan. Bahkan kan kayak di daerah lain ada yang 36 rakaat. Waduh, kayak di Makkah itu ya. Bahkan kalau di kota Tarim tempat kami menuntut ilmu, ketika selesai satu masjid 20 rakaat, masjid lain mulai tarawih lain gitu. Jam 11 malam ada tarawih, di masjid lain ada yang sampai jam 2 malam tarawih. Jadi yang mau milih jam kapan shiftnya tarawih bisa dipilih di Tarim itu. Artinya kalau orang ini sholat sudah jam 8 tarawih di masjid A, bisa sholat lagi jam 10 di masjid B, bisa sholat tarawih lagi di masjid C, dan itu bebas. As-shalah khairu mawdu'. Sholat itu sebaik-baiknya sesuatu. Barang siapa yang pengen memperbanyak, silahkan perbanyak. Yang pengen mengurangi, silahkan juga. Ada satu riwayat berbunyi seperti itu. Intinya mau 8, mau 20 rakaat itu bagus dikerjakan. Yang tidak bagus yang tidak sholat tarawih sama sekali. Jadi jangan berkutat pembahasan tentang jumlah rakaat saja. Padahal yang bicara berdebat belum tentu ya sholat tarawih. Dan pembahasan terpenting, Syekh Shinqiti, seorang ulama besar berkata, kata beliau, air keringat yang keluar dari dahimu ketika engkau pergi untuk sholat duhur di siang hari lebih baik, lebih afdal daripada tangisan mendesahmu ketika sholat tarawih. Paham dah maksudnya? Artinya terkadang yang ugut-ugut aja. Aku memahami ini. Jadi begini, terkadang orang itu sangat fokus untuk sholat tarawih, ekstra berpakaian bersih, rapi, mau kena yang terbaru, merek 2023 bahkan ya, padahal belum keluar gitu. Sangat memperhatikan penampilan dan sebagainya tarawih, tapi ternyata ketika masuk waktu duhur, masuk waktu asar, ia tertidur lelap. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang maghbun, orang-orang yang terbodohi, tertipu daya dengan tipu daya setan. Duhur dan asar itu fardu, wajib, dan itu jauh lebih harus diperhatikan. Kenapa kalau tarawih sangat diperhatikan luar biasa, tapi yang fardu malah ia tinggalkan. Nah ini pun sesuatu yang harus kita garis bawahi. Ada kalanya orang tarawih luar biasa, ibadah tarawihnya khusyuk, ternyata setelah sahur jam 3 subuh, tidur bangun jam 7 pagi. Salat subuhnya ketinggalan. Nah ini pun fatal. Tarawihnya luar biasa, tapi yang fardu malah ditinggal, sedangkan tarawih itu sunnah. Tarawih kan tadi Kada sama. Lanjut. Next yang keempat. Beb. Pertanyaan terakhir, Beb. Ini dari Binian tadi, Beb. Ada hubungannya dengan tarawih juga, Beb. Binian yang mana ini? Binian yang di masjid manakah ada tarawih? Statusnya gimana?
statusnya Janda. lagi PDKT aja Wan Habib Ali. Jujur ini. Oke, lanjut. Pertanyaannya Bib, Heeh. inya nih lebih baik tarawih di rumah kah aja atau di masjid kah? Amunnya di rumah tuh rakaatnya terserah inya kah atau berpatokan kayak tadi Bib? Pertanyaannya, apakah seorang wanita perempuan lebih afdal salat tarawih di rumah atau lebih afdal di musola atau masjid? Ya, Begitu gitu. pertanyaannya. Jadi begini, tidak ada dalil yang secara sharih atau secara terang benderang melarang perempuan sholat di masjid atau musola. Secara tasrih ya, terang-terangan larangan fulanah binti fulan pergi ke masjid untuk sholat itu tidak ada secara sharih. Namun karena perempuan ini adalah, mohon maaf, madhannatus syahwah, artinya apabila ia bersolek, penampilannya mohon maaf berpakaian ketat atau kurang kain gitu ya. Kurang kain, paham? Kurang kain. Kurang kain itu artinya Anu nek benar Beb. bagian-bagian yang itu ditonjolkan kadang. Apa Bib yang ditunjukkan? Bagian kewanitaan lah begitu. Jangan bakat ada juga. Ditunjukkan. Terkadang itu menjadi fitnah. Artinya fitnah sini bukan tuduhan, fitnah di sini artinya mengundang syahwat para lelaki. Jangan salahkan para lelaki, yang salah terkadang si perempuan yang berpakaian terlalu bahenol gitu ya. Laki-lakinya sih salah juga, kenapa ngelihat, sama-sama salah. Karena pembahasan ini disebut oleh ulama, perempuan apabila berpenampilannya bisa menarik syahwat laki-laki lain yang mungkin itu berpapasan dengannya ketika berjalan menuju masjid atau musola, maka dengan pertimbangan ini ulama mengatakan ada baiknya perempuan itu sholat di rumah saja. Apabila ternyata ia meyakini kalau ia sholat di masjid di perjalanan berpapasan dengan laki-laki hidung belang ya, malah menimbulkan omongan yang tidak di lapangan. Akhirnya pertimbangan itu bisa diambil agar ia lebih afdal sholat di rumah saja. Adapun jumlah rakaat tarawihnya di rumah sebagaimana pembahasan tadi. Yang penting ia memilih antara 8 atau 20. Yang salah adalah yang tidak tarawih sama sekali. Iya betul. Ulun bila melihat binian yang pena behenol kayak tuh lewat di PM tutup mau halon kan. Wow. Nah, itu jangan ditiru ya. Don't try this at home gitu. Oke, Cukup dah untuk tapi jelas ya, artinya perempuan ketika ia mungkin berpikir kalau menuju masjid bisa menimbulkan syahwat atau akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka afdal ia sholat di rumah saja gitu ya. asal di rumah seorang Bib kan? Jangan di rumah orang. Apalagi di rumah. Siapa aja? Oh di sini ya. Siapa? Anakku lain. Oke, masya Allah ya. Cukup dah untuk episode kali ini. Pertanyaan cukup. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya Andra. Minta bayinya ya, gimana Beb? Cetakan juga ya. Di sambur aja. Ular. Ya alhamdulillah ya, ini Q&A di episode kali ini luar biasa berbobot daripada sebelum-sebelumnya yang agak receh ya. Alhamdulillah. Oke, kita tutup segmen kali ini dengan assalamualaikum berjamaah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.